Ini kartumu, pegang baik-baik. Silakan masuk. Satu tamu wanita. Bu, cukup kuat, Bu. Lebih keras lagi. Siap. Ini aku dibawa kemana? Bukankah aku sedang menggosok punggung ibu di pemandian? Lihat, putri mahkota di pesta kedewasaannya dikeluarkan dari sekolah penyembuhan suci, mulai mengigau. Siapa suruh dia kelas F? Sejak dulu, betina yang lahir dari keluarga kerajaan tidak ada yang kekuatan mentalnya di bawah A. Benar-benar aib bagi keluarga kerajaan. Betina? Sampah kelas F, ya ampun. Mungkin aku masuk ke novel manusia binatang yang kubaca kemarin, menjadi putri kedua yang dibenci semua orang. Di dunia binatang, laki-laki punya kemampuan tempur yang kuat, tapi mudah mengamuk. Butuh kekuatan mental betina untuk menenangkan, besar kecil kemampuan menentukan status. Semakin kuat kekuatan mental, semakin dihormati. Kelas F adalah sampah terbawah, bahkan kalah dari rakyat biasa. Maaf, putri kedua. Aku sudah menjadi milik putri mahkota, tolong batalkan pertunangan kita. Benar, adik. Jangan menyulitkan Liu Qing. Lagi pula kau betina dengan kekuatan mental kelas F, bersamamu terlalu tidak terjamin. Siapa yang menyulitkannya, belum menikah sudah bersamanya. Orang yang ikat pinggangnya lebih longgar dari tali lompat, diberi gratis pun aku tidak mau lihat. Jiang Yuemian, kau semakin kurang ajar. Membatalkan pertunangan secara damai adalah martabat terakhir yang kuberikan padamu. Kau pikir kau betina kelas F? Siapa yang mau bersamamu? Tidak. Bagaimana kau menjadi ibu? Kami lahir dari perutmu, kenapa begitu berat sebelah? Berani sekali kau. Ibu Ratu, jangan marah. Adik sudah terbiasa dimanjakan, kurang latihan. Pasukan malam gelap hampir mati karena kerusuhan, sekarang sedang pemulihan di padang gurun. Biarkan kakak pergi membantu merawat. Jiang Yuemian, aku memberi satu kesempatan lagi. Asal kau mengaku salah, aku izinkan kau tetap di istana. Menyuruhku mengaku salah? Tidak mungkin. Bawa pergi. Di padang gurun itu penuh manusia binatang yang siap mengamuk, mereka semua ganas dan haus darah. Tunggu sampai kau mati di tangan manusia binatang yang mengamuk, jangan kembali merebut tahta dariku. Lihat betapa pemarahnya aku, setelah keras kepala baru ingat, di novel, putri kedua dikirim ke padang gurun. Malam itu langsung diterkam oleh orc yang mengamuk. Pasti tidak boleh, baru saja datang, belum sempat makan panas, sudah harus mati. Gue nggak mau. Terdeteksi keinginan kuat untuk bertahan hidup dari host. Sistem SPA Club sedang mengikat. Kakak, jangan bercanda. Di saat genting ini, apa gunanya mandi? Host, ini adalah rencana bertahan hidup yang dirancang khusus untukmu. Kamu cukup buka toko dan mandi. Kamu akan mendapatkan hadiah penguatan. Gunakan keahlian profesional untuk mendapatkan tempat bertahan. Mandi aja bisa bertahan hidup? Tunggu apa lagi? Ikat, cepat ikat. Pengikatan berhasil. Paket pemula sudah dikirim. Efisien banget, bagus. Sama persis dengan pusat mandi di tempatku. Tugas saat ini. Persetan dengan level F, aku harus menyelesaikan tugas sistem, menjadi kuat dan bertahan hidup. Ayo lihat, diskon besar-besaran pembukaan, nikmati paket mandi dan terapi gratis. Mandi itu apa? Yaitu menggunakan terapi air dan teknik khusus untuk menyembuhkan para prajurit yang terluka. Kamu adalah putri yang diasingkan ke sini? Putri level F? Apa itu F? Sistem secanggih apapun, kalau nggak dapat pelanggan, nggak dapat hadiah sistem. Aku mau bertahan hidup di tempat sialan ini pakai apa? Ini anak siapa? Kok bisa sekotor ini? Sial, kekuatan pikiranku sudah hilang sampai tidak bisa bicara. Wah, teriakannya kencang. Kakak bawa kamu pulang dan bersihkan. Kurang ajar. Berani kau menodai diriku. Reaksinya besar sekali, cukup sensitif. Aku yang gagah berani seumur hidup. Sekarat harus menanggung penghinaan ini. Bahkan tidak bisa menjaga martabat terakhir. Jangan takut, mandi itu tidak sakit. Aku adalah hewan mitos kuno, Baize. Mana mungkin takut air. Hanya tidak ingin dinodai air tak jelas, tinggal sisa tubuh. Sekarat, terserah kamu sajalah. Enak sekali. Ayo, balik badan. Balik badan. Kalau begitu aku akan dilihat telanjang oleh betina ini. Pasti tidak boleh. Biar langsung hancur lebur. Tetap tidak boleh menanggung aib sebesar ini. Sudah kuduga kamu akan begini. Aduh, malu ya, kamu si kecil. Apa yang perlu dipermalukan? Aku sudah sering lihat. Si kecil?
Sering lihat. Dunia ini punya betina setidak tahu malu. Aib besar. Aib besar yang belum pernah terjadi. Lupa ambil handuk. Tunggu saja. Aku akan habiskan sisa kekuatan pikiran, tetap akan memotongmu menjadi ribuan potong. Aku pulih. Kaki dan kekuatan mental saya telah pulih. Apakah karena mandi tadi? Ayo, kita lap-lap. Kamu pikir siapa yang menciptakan benda ini? Teksturnya luar biasa. Tuan, aku minta maaf padamu. Telah membuatmu, sebagai jantan, kesucianmu yang paling berharga, ternoda, aku pantas mati. Tuan, kemungkinan besar seperti pemilik hewan peliharaan kita yang memanggil dirinya tukang bersih kotoran. Astaga, kakak, jangan menangis lagi. Aku cuma lihat bunga ini kotor banget, terus aku mandiin dia. Mandi? Tuan sudah menjaga kesucian selama 1000 tahun tidak pernah membiarkan betina mendekat, kau tahu atau tidak, dia itu. Asing jangan ungkapkan identitasku padanya. Tuan, kau bisa telepati, kondisimu, kekuatan mentalmu pulih. Menjaga kesucian 1000 tahun, di sini, bahkan hewan peliharaan juga begitu. Aduh, apa aku membuat masalah? Ini cahaya spiritual dari rumput violet ajaib tumbuh dalam 100 tahun menjadi tanaman dewasa dalam 1000 tahun setetes bisa menyembuhkan luka jiwa, kau malah pakai untuk mandi. Ternyata rumput violet ajaib pantas saja aku bisa pulih. Siapa sebenarnya betina ini? Harta yang bisa membuat semua pihak berebut sampai mati. Dia punya 1 botol penuh. Rumput violet ajaib apa? Bukankah itu sabun mandi biasa di tokoku? Nih, di lemari masih ada, berbagai aroma. Aku juga nggak tahu. Kalian pelihara hewan masih bedain. Jantan, betina tidak boleh bersentuhan. Maaf ya, bawa saja dia pergi. Mandinya gratis dari kakak. Masa gratis? Aku mau daftar anggota, biarkan adikku tinggal di klubmu mandiin dia setiap hari, tolong. Ding, selamat. Tuan rumah telah menerima klien pertama hadiah. 50 botol penyegar udara. 4 sumber air panas. Oke, pelanggan adalah raja, serahkan pada kakak. Pasti aman. Betina ini benar-benar tak tahu malu. Tuan ternyata bisa malu. Setelah pertempuran jurang hitam, Tuan diam seperti mati, tempat ini memang tepat. Mimi, ayo, lompat. Kekanak-kanakan sudahlah, demi dia menyelamatkanku aku akan bekerja sama. Astaga, pintar sekali, Mimi, keren. Kurang ajar. Tidak sopan. Melampaui batas. Ini ciuman pertama dalam 1000 tahun hidupku. Klien pertama sudah stabil. Saatnya memperluas bisnis. Misi baru dirilis, terima 3 klien baru hadiah. Misi termasuk peralatan perawatan canggih dan yang sangat dibutuhkan tuan rumah. Poin peningkatan kemampuan bertahan. Semangat. Hanya 1 ini dan susah payah dicari. 3 sisanya, di mana aku cari? Yue Hua. Entah bagaimana putri kita di padang gurun. Kenapa? Padahal aku sudah berusaha sekuat tenaga, padahal aku sudah merebut bakat Jiang Yue Mian untuk diriku sendiri, tapi hati Ibu Suri tetap hanya untuk dia dan Ayah Suri yang hilang. Ibu Suri, jangan khawatir. Besok aku akan pergi ke padang rumput menemui kakak. Kau bersedia? Bagaimanapun dia kakakku, kalau terjadi sesuatu, aku bisa membantunya. Anak baik. Lagi pula, hanya dengan melihatnya mati di depanku, aku bisa memastikan. Tahta hanya milikku seorang. Adik, kau tidak mungkin membuka tempat terapi di sini, kan? Yue Mian, kau dengan status kelas F, kalau disebut orang lain pasti ketawa, bahkan binatang herbivora terendah pun pasti tidak mau masuk. Apa urusan kalian? Banyak cemas saja. Adik, keras kepala tidak berguna. Sampah ya tetap sampah, biar bagaimanapun, tetap tidak akan ada pelanggan. Siapa bilang tidak ada? Bukankah ini datang? Itu. Chang Ya, kepala muda rusa 9 warna, tetua Zhou dari suku Panda, dan Jenderal Yuli dari suku Qionqi. Pendekar puncak dari 3 suku besar. Kenapa mereka ke sini? Petunjuk papan roh ada di dekat sini. Sudah 10 tahun, akhirnya kami menangkap aroma kakak. Pertempuran abis hitam, semua orang bilang kakak gugur bersama gelombang iblis, tapi kami tak pernah berhenti mencarinya. Hari ini papan roh akhirnya menyala, bajingan itu, hilang tanpa kabar selama 10 tahun. Begitu ketemu, pasti ku hajar dulu. Lihat, orang ini keren banget, pasti kaya raya. Asal bisa membujuk mereka berlangganan, aku bisa dapat bonus peningkatan kekuatan dari sistem. Begitu aku bangkit, lihat saja pasangan sinting itu, masih bisa bully aku apa enggak. Kakak-kakak, mau mandi uap buat hilangkan lelah. Terima kasih, tapi kami hanya mencari orang, tidak bisa berlama-lama. Jangan buru-buru pergi dong. Hari ini toko baru buka, ada diskon, siapa tahu pelanggan di dalam itu yang kalian cari. 10 tahun. Mereka masih mencariku. Kukira aku sudah dilupakan mereka. Jangan sampai si sampah ini punya hubungan dengan 3 suku besar.
Adik, kau memang pintar berbohong ya. Tuan-tuan, dia, seorang F yang bahkan luka terkecil pun tak bisa sembuhkan, kemarin baru saja dipecat dari tempat terapi tingkat suci. Yue Mian, aku tahu kau kesal dipecat dan diasingkan, tidak rela, ingin buktikan kemampuanmu, tapi jangan begitu caranya menarik perhatian tiga tuan. Di dalam tidak ada pelanggan, tapi Ternyata si sampah F yang suka berbohong, mendengar omong kosongnya, sungguh buang-buang waktu. Hampir saja karena ini urusan besar jadi kacau, sudah, jangan buang waktu dengannya. ya sudah, kalau enggak mau ya enggak usah. Bicara keras-keras begitu buat apa? Adikku tersayang, lihat kan, selamanya hanya pantas di lumpur, bahkan tak layak dilirik. Dan kau bermimpi mendekati tiga tuan, benar-benar membuat orang tertawa terpingkal-pingkal. Kau memang harus bersama sampah-sampah ini membusuk di padang rumput ini, berbau busuk. Aroma ini, rumput ungu. Ini, ekstrak rumput spiritual ungu, bahkan informasi tentang rumput spiritual ungu bisa dijual di lelang, orang biasa mungkin seumur hidup, belum pernah lihat, dia malah menyemprotkannya di udara, kekuatan mental betina ini memang luar biasa. Dari mana asalnya? Tidak mungkin. Panti, perawatan tingkat suci, 100 tahun baru mendapat satu batang, dijadikan harta utama. Kamu seorang sampah, dari mana punya rumput spiritual ungu? Malam tidur, kamu level F, bahkan ramuan penyembuhan saja belum tentu kenal semua, mana mungkin punya rumput spiritual ungu, ini pasti palsu. Benar, jangan percaya dia, rumput spiritual ungu itu suci. Kalau dia benar punya, masa dipakai semprot penghilang bau? Ini pasti barang palsu, mau menarik perhatian para dewa, dengan cara murahan. Adik, kamu semakin keterlaluan. Benda ini begitu berharga ya, pantas saja buatan sistem asli atau palsu cium saja, pasti tahu. Asli, aromanya masuk, tubuh jiwa jernih, darah sedikit bergelora, bukan palsu. Hanya dengan menciumnya, lelah hilang semua, hanya rumput spiritual ungu yang bisa. Ternyata benar rumput spiritual ungu. Aroma rumput spiritual ungu ini lebih murni dari yang kupakai mandi. Berapa banyak lagi kejutan yang dia punya? Apa sih ini? Aku masih punya banyak produk lain. Ikut aku. Setiap sudut di sini dipenuhi ekstrak rumput spiritual ungu. Apa halaman ini alam rahasia rumput spiritual ungu? Keberuntungan apa yang dia dapat? Yang mulia, jangan buru-buru, dia pamer begini nanti habis terbuang, lihat saja dia masih bisa sombong. Mari semuanya, lihat peralatan terbaru kami. Ini sari rumput spiritual ungu yang tak ada habisnya. Mustahil. Satu kolam penuh, pemandian air panas, rumput spiritual ungu yang tak habis, ini cukup mengubah tatanan kekuatan di benua. Kekuatan mental betina ini memang level F, tapi sumber daya yang dia kuasai adalah kekuatan yang lebih menakutkan. Sepertinya mengikutinya tidak hanya bisa sembuhkan luka lama tapi juga buka wawasan. Kenapa sampah ini punya semua itu? Hanya aku yang berhak memiliki benda suci ini. Air panas ini bagus untuk melancarkan darah dan menyembuhkan luka serta penyakit lama kak. Mau coba? Pertama kali ke sini, aku kasih diskon 20%. Jangan biarkan dia naik ke kedudukan tinggi. Kalau tidak, usahaku merebut posisi pewaris selama ini. Sia-sia semua tiga tuan besar, dia telah dinyatakan oleh panti perawatan tingkat suci sebagai sampah level F tanpa bakat dan tak tersembuhkan. Bahkan mantra penyembuhan dasar pun tak bisa. Sekarang malah mengeluarkan banyak benda suci pasti menggunakan teknik terlarang yang merusak jiwa pura-pura. Kamu, Putri kedua, aku tahu kamu cemburu karena Putri Sulung mendapat kasih sayang ratu, dan juga benci aku membatalkan pertunangan, tapi kamu juga tidak bisa karena terprovokasi, lalu mengambil jalan sesat seperti ini. Jika benar terjadi, sesuatu itu adalah dosa besar membunuh dewa perang. Ibu membencimu karena kamu sendiri tidak berprestasi, kakak Liu Qing tidak menginginkanmu, karena kamu sendiri tidak mampu, kamu tidak bisa karena hidupmu gagal. Lalu memiliki pikiran jahat menggunakan benda jahat untuk mencelakai dewa perang yang melindungi benua. wah, astaga, ini seperti dua orang gila sedang bermain sandiwara, bibir sialan, cepat pikirkan cara membalasnya. Orang ini dimaki seperti ini saja tidak bisa membela diri? Tidak, aku ini sedang mengkhawatirkannya. Betina kelas F mengeluarkan barang yang tidak jelas asalnya aku tidak pakai. Tapi air ini benar-benar nyaman, aku mau coba. Kakak tertua, kakak kedua, kalian cepat rasakan ini sangat nyaman. Artamo? Tuan Zhu pingsan. Jiang Yuemian akui dengan jujur kamu sebenarnya menggunakan ilmu hitam apa? Seharusnya tidak begitu. Barang yang diberikan, sistem, bagaimana bisa terjadi masalah? Yue Mian, kamu berani membunuh dewa perang? Kamu adalah pendosa besar sepanjang sejarah bangsa binatang. Tuan-tuan, dia menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai Tuan Zhu. Cepat hukum dia di tempat, balas dendam untuk Tuan Zhu. Kamu cari mati.
Belenggu level yang mengurungku selama 20 tahun akhirnya pecah. Lihat, ilmu hitam apaan? Racun apaan? Ini benar-benar serius. Layanan penyembuhan dan peningkatan. Kakak kedua, kakak ketiga, kalian juga turun coba. Air ini sungguh ajaib, pantasan rumput ungu spiritual luka lama di lengan kiri. Setiap kali hujan, sakitnya tak tertahankan ternyata perlahan membaik. Ini tidak mungkin. Cuma mandi bisa naik level? Menurutku itu kebetulan. Itu akibat mulutmu. Luka lama di sayap ternyata tidak sakit lagi. Cukup hebat pantasan betina milikku. Tidak, aku mikir apa? Apa milikku? Sial. Kamu semangat apa? Tenanglah. Andai kakak tertua juga ada. Pertempuran di jurang hitam dia yang terluka paling parah. Jika berhasil menyembuhkan 3 dewa perang, maka statusnya akan benar-benar berbeda. Selama ini aku bersusah payah usaha untuk menginjaknya menjadi lumpur akan sia-sia. Tuan-tuan, mau coba layanan gosok khas kami? Buat kartu anggota dapat diskon khusus loh. Cepat setuju, cepat buat kartu. Aku mengandalkan kalian untuk bangkit dan dapat hadiah. Kakak, kamu tidak apa-apa? Aku tidak bisa mengendalikan. Ada yang mengotak-atik air kolam. Siapa yang melakukannya? Aku tidak tahu. Ya ampun, ibuku pelanggan mengamuk. Darah gila pemakan jiwa ini hanya perlu setetes. Sudah bisa memicu darah Beastman kegilaan terdalam. Kehilangan akal sepenuhnya. Jangan takut, aku datang. Kakak kami mencarimu selama 10 tahun, kamu benar-benar di sini. Berhenti 10 tahun tidak bertemu. Kalian 3 pria dewasa. Berani-beraninya mengepung seorang gadis. Sangat mengecewakan aku. Kakak, apa yang kau lakukan? Dewa perang Baize, bukankah dia sudah mati? Kenapa ada di sini? Ini jadi masalah. Ganteng banget, wajah dan tubuh ini, 9 ekor ini, lebih tampan dari semua pria tampan yang kulihat di kehidupan sebelumnya. Kamu juga menerima wanita ini? Layanan? Jangan bocorkan identitasku. Kalian juga tetap di sisi wanita ini, meskipun tidak tahu dia, apa asal-usulnya, tapi dia benar-benar menyembuhkan luka lamaku. Apakah tidak pantas? Jangan banyak bicara. Mereka tadi mengamuk. Aku pukul mereka kembali ke bentuk bayi. Sekarang hanya punya pikiran hewan peliharaan. Ju, tolong kamu beberapa hari ini jaga mereka. Bah. Aduh, kasihan sekali. Beberapa pria tampan berubah menjadi idiot. Baik, aku akan menampung kalian. Selamat, tuan rumah berhasil menampung 4 klien. Hadiah telah didistribusikan ke seluruh klub. Poin peningkatan kemampuan bertahan diri juga telah dialokasikan ke kekuatan dan fisik tuan rumah. Sangat ajaib. Di dalam tubuh seperti ada tenaga tak habis-habisnya. Kakak kamu tidak bisa menampung mereka. Mereka adalah dewa perang, bukan hewan peliharaan. Wah, kekuatan ini benar-benar nyata. Dasar sampah berani memukulku. Putri kedua. Kamu pikir semua yang kamu lakukan benar-benar tidak ada yang tahu? Apa maksudmu? Jika aku mendapati lagi, kamu macam-macam dengan betina ini. Apapun kau putri atau rakyat biasa, akan ku buat kau tahu arti penyesalan. Sial, kenapa dewa perang Baize melindunginya? Ini jadi rumit Jiang Yue. Tunggu saja. Ada urusan yang harus kuurus. Mereka bertiga ku serahkan padamu. Hei, siapa namamu? Lain kali ku beritahu. Ganteng banget, punggungnya juga keren. Kapan kau kabur? Nakal sekali. Kenapa aku harus menderita begini? Jangan kabur lagi lain kali ya. Kakak, kenapa kau berubah lagi? Kakak memang panutan kami, mempermainkan wanita itu. Menurutku, kakak sedang mencoba menyenangkannya. Kakak, apa kau jatuh cinta padanya? Diam, aku hanya memanfaatkannya. Hei, kalian jangan ganggu dia. Dia tamu pertamaku, lo kalian harus rukun. Kakak, dia melindungimu. Lihat, aku hanya perlu sedikit trik untuk mendapatkan kepercayaannya. Kalian belajar. Terdeteksi inang. Berhasil membangun hubungan pelanggan awal misi dirilis. Dapatkan kepuasan dari 4 pelanggan misi selesai. Dapat hadiah melimpah, dan kemampuan bertahan. Untuk bertahan hidup di sini harus menjadi lebih kuat. Hadiah ini harus kudapat, bukan hanya membuat mereka puas. Ayo, sayang, lihat baju baru dari tante. Aduh, Bu, ini benar-benar mempesona. Semuanya, ambil satu persatu. Pita rendah merah muda. Aku adalah panglima perang hebat. Memakai barang seperti ini tidak pantas. Selera yang buruk. Aku tidak mau pakai barang jelek ini.
Kenapa kalian tidak suka? Ini bagus sekali. Aku saja yang pakai. Sungguh menawan. Hadiah 1 ciuman. Kak, dia menciumku. Aku sangat senang. Selamat, tuan rumah mendapat pelanggan kedua yang puas. Zuwu, apa maksudmu ini? Kak, bukankah kau tidak suka betina ini? Jika kau tidak ingin menjadi pasangannya, biarkan aku saja. Kau juga datang, pintar. Jangan merusak suasana. Aduh, cantik sekali. Kalian mau bermain dengan betina bodoh ini? Aku tidak akan memanjakannya. Memakai barang ini, memalukan. Baju ini ternyata mengandung ekstrak rumput ungu. Kekuatan mental saya pulih. Aku juga. Kemampuanku pulih 1 tingkat lagi. Betina ini masih punya banyak kejutan. Baiklah, yang penting pas, hari sudah larut. Kakak akan memandikan kalian satu persatu sebelum tidur. Sayapku yang cedera, tumbuh daging baru. Meskipun kalian sudah berendam siang tadi, tapi tiba-tiba mengamuk, mungkin terkena kotoran lagi. Sebaiknya kucuci bersih sebelum naik ke tempat tidur. Mandi, bukan berendam? Bukankah itu berarti aku akan lagi di negara ribuan hewan? Hal seperti ini, berarti menjadi pasangan. Meskipun aku tidak benci betina ini, tapi malu sekali. Aduh, ukuran mengecil, keberanian juga mengecil. Ayo, karena aku sudah memandikanmu sekali, kau jadilah contoh untuk mereka. Kak, ternyata kau sudah dilihat telanjang olehnya. Kakak, kalau begitu, kamu akan menjadi suami betina ini? Diam. Siapapun yang berani menceritakan apa yang terjadi hari ini, akan kubunuh. Belum sempat melihat hadiah baru dari sistem. Mawar, susu sapi, cuka beras, mana yang bagus ya? Di dalam botol-botol ini, ternyata semuanya mengandung ekstrak rumput ungu, dan konsentrasinya lebih tinggi dari di kolam siang hari. Astaga, di luar, setetes ekstrak rumput ungu saja sangat mahal. Kenapa di sini kayak gratis? Betina ini sebenarnya dari mana? Rumah sakit tingkat suci. Menggunakan 1 tangkai rumput ungu sebagai harta paling berharga. Dia menggunakannya sebagai air mandi. Masih merasa variasi tidak cukup. Yang ini saja. Mandi susu melembabkan kulit, juga bisa merilekskan pikiran. Harum sekali. Sepertinya semakin terbiasa dengan betina ini. Kakak sepertinya sangat menikmati, ya? Kemampuanku sudah pulih sepenuhnya ke puncak. Apa? Benar, mandi pertama, luka lama sembuh, mandi kedua, kekuatan penuh. Betina ini sebenarnya dari mana? Sudah. Siapa selanjutnya yang mau? Kamu? Kakak kedua. Kamu terlalu keterlaluan. Jangan menyerobot antrian. Giliranku. Aku juga sudah. Aku merasa penuh energi. Takut apa? Lagi pula tidak akan menggigitmu. Kakak, sekarang semuanya sudah dimandikan olehnya. Apa kita harus menjadi milik betina? Menurut aturan, memang begitu. Siapa yang mau sama dia? Pokoknya aku mau kok. Si bodoh ini. Mau bersaing denganku? Akhirnya bisa berubah kembali. Dulu diserang oleh musuh, punggung bawah rusak, sekarang ternyata sembuh total. Dulu tulang lengan kiriku yang hancur, juga sudah tumbuh semua. Sayapku juga sudah pulih. Betina ini bisa dimanfaatkan sedikit. Memanfaatkannya bukan untukmu. Bukankah kau bilang kau hanya memanfaatkannya? Kakak, apa kau menyukainya? Aku tidak. Aku hanya merasa keahliannya lumayan. Itu saja. Kalian jangan berpikir terlalu jauh. Kau kembali. Tugasku segera selesai. Kamu punya tempat menginap malam ini? Maukah kamu menginap di sini? Amin. Kalau begitu aku akan mengantar buah untuk mereka. Nanti aku siapkan kamar untukmu. Jangan masuk. Mereka baru saja tertidur. Kamu masuk akan membangunkan mereka. Aku hanya mau lihat sebentar. Sudahlah, besok saja lihatnya. Kenapa kamu terasa? Apa dia tahu? Kamu lebih ganteng dari pertama kali lihat. Betina ini masih saja sembrono. Kalau begitu, Sial, sama sekali tidak bisa tidur. Kenapa betina ini tidurnya berantakan sekali? Tidak takut masuk angin? Kalian ngapain di sini?
Bagaimanapun aku akan menjadi pasangannya nanti. Tidur bareng kenapa? Kalau kamu, Barang-barang di sekitar betina ini terlalu berharga. Kalau ada pembunuh bayaran, baik, kalau kamu, tempat tidurku tidak nyaman, jadi tidak bisa tidur. kalian bertiga. Sudah, kalian semua keluar. Kalian geser ke dalam. Tidak ada tempat. Kamu kecilkan saja ukuranmu. Sampai harus tidur sekasur dengan 3 bodoh. Namun, di sampingnya, memang terasa tenang. Kondisi memasak di dunia hewan ini terlalu primitif. Tuan rumah, seorang pemilik klub yang hebat, biasanya serba bisa. Anda bisa menguasai berbagai keterampilan. Saat ini ada musik, seni, keterampilan bicara, memasak, dan kekuatan. Bisa juga? Astaga, Kenapa kalian tidak membangunkanku? Kamu sendiri tidur seperti babi. kamu lapar, kan? Aku sedang memasak sarapan untuk kalian. Kalian duduk saja dan tunggu. Baunya enak. Gak tahu dia mau masak apa buat kita? Penasaranku besar. Meskipun betina ini memang banyak hal yang mengagumkan. Tapi seleraku gak akan berubah. Ayo, coba. Ini rasa apa ya? Enak banget. Aku ngerasa energi mentalku pulih. Aku belum pernah makan seenak ini. Lumayan. Ini seenak itu? Kamu nggak makan? Kalau nggak dimakan, habis loh. Kalau aku makan satu suap, aku loncat dari jendela ini. Kakak, jangan keras kepala, enak banget sumpah. Aku sudah hidup 800 tahun. Makanan enak apa yang belum pernah ku makan? Cuma mau lihat betina ini bisa bikin apa. Apa ini? Enak? Lumayan. Selamat Tuan, kepuasan pelanggan ketiga tercapai. Progres saat ini, 3/4. Tinggal satu lagi. Orang ini susah diatur. Sudah tidur. Sudah makan. Sebenarnya dia suka apa? Sistem, ada barang hiburan nggak? Sistem sudah menemukan barang-barang hiburan untuk Tuan. Tuan saat ini memiliki 800 poin. Bisa dibeli sesuka hati. Boneka catnip, tongkat kucing, laser pointer. Kalau begitu tukar dua ini aja. Sistem sudah menukarkan boneka dan tongkat kucing untuk Tuan. Menggunakan 200 poin. Sisa poin, 600. Ayo, coba ini. Ini pasti bikin kamu kalah. Barang murahan begini pantas buat main-main sama aku? Kamu terlalu bandel. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Silakan robek, karena kamu bandel. Mendeteksi peningkatan suka pelanggan keempat. Misi, selesai. Apa? Bukannya mau menghukumku? Lanjutkan. Bukankah ini menghukumnya? Kenapa hatiku terasa nggak enak? Tuan, ini bukan menghukumnya. Ini malah menghadiahinya. Hadiah? Wah, hampir saja dia menikmatinya. Untung misinya sudah selesai. Hadiah misi kali ini. Membuka lantai 2, Sungai Melengkung. Akan selesai renovasi dalam 3 jam. Misi selanjutnya. Menerima 50 tamu. Mendapatkan 1 tiket pengalaman kekuatan mental SSS. Ya sudah, ya sudah. Aku mau lihat, apakah cowok ganteng itu sudah bangun. Cowok ganteng? Yang dimaksud pasti aku. Cari aku? Kamu sudah bangun? Sarapan sudah siap. Ayo makan. Kena. Makasih. Ya ampun, aku tadi ngapain sih? Siapa yang paling banyak menangkap, dapat hadiah. Keren banget. Hebat. Lumayan. Aku masih di sini. Dia malah sama 3 orang bodoh itu. Bersenang-senang. Ditepuk. Dielus. Dicubit telinga. Aku saja tidak dapat perlakuan itu. Putih kecil itu di mana? Kenapa tidak terlihat? Mungkin keluar ke toilet. Aku cari. Cowok ganteng itu di mana? Barusan ke toilet. Kakak, nggak capek? Diam. Kakak, menurutmu kita berempat, mulai sekarang harus melayani satu betina, menurut aturan kerajaan sejuta binatang. Memang begitu. Aku setuju. Sudahlah. Kita semua saudara. 4 ya 4. Jangan lebih. Yuemian, kamu di sini? Yuemian, aku lihat keadaanmu. Baik dan sibuk.
Kalau nggak ada urusan, pergilah. Siapa ini? Sepertinya mantan tunangannya. Mantan tunangan? Saat perang, masuk lubang. Cuma bangsa pengecut? Masa pantas jadi tunangannya? Energinya lemah? Kekuatan mentalnya mungkin di bawah level A? Mas, muka lo item banget. Yue Mian, aku tahu kamu masih peduli sama aku, kamu cuma keras di luar aja. Jiang Yue Mian, barang di sini, 100 kali lebih berharga dari tempat penyembuhan level suci. Kita harus dapat bagian. Dulu aku dipaksa putusin tunangan, putri besar yang ngancam aku, kalau aku nolak, dia bakal serang keluargaku, selama ini aku menyesal tiap hari. Sekarang lihat kamu sendirian, urus tempat ini, hatiku sakit banget. Sama-sama laki, jangan kira gue nggak tahu pikiran lo. Tapi, gimana kalau dia percaya? Udah selesai, Yue Mian, dengar kamu dapat 3 tambang, 2 perkebunan, dan 1 wilayah. aneh, kayak orang beda. Dulu, tinggal gue kaitin jari, dia kasih semuanya. Enggak, pasti lagi pura-pura. Pantasan jadi betina incaran gue. Yue Mian, kamu masih cemburu ya? Gini aja, gue bisa batalin pertunangan sama putri besar, jadi suami binatang kamu. Enggak. Bikin kaget. Kok jadi bayi masih galak gini? Untung mereka kondisi sekarang, nggak bisa nyakitin gue. Asal kamu sama gue, nanti gue bilang ke putri besar, gue batalin pertunangan sama dia. Ya ampun, dari mana datangnya laki biasa yang kepedean begini? Gue nggak tahan. Aduh, apa di rumah nggak ada cermin? Pasti ada kan? Muka lebih besar dari baskom, kemampuan lebih kecil dari biji wijen. Kerja nggak becus, makan doang yang rajin. Ngapain pura-pura setia di sini? Pura-pura jadi serigala? Yue Mian, jangan buru-buru nolak. Tahu nggak putri besar lagi ngapain akhir-akhir ini? Dia lagi rencanain lawan kamu, cuma gue yang bisa bantu. Dia bener soal itu, Jiang Ruosue pasti nggak bakal lepasin gue. Gimana kamu bisa bantu? Gue bisa bantu cari info. Kapan dia gerak? Pakai cara apa? Gue bakal kasih tahu duluan. Bajingan ini. Jangan-jangan dia beneran mikir, mau jadikan dia suami binatang? Gimana gue bisa percaya sama kamu? Luka ini. Semua disebabkan oleh Putri Sulung, dia sama sekali tidak menganggapku sebagai manusia, seringkali mencambuk setiap hari, aku hidup lebih buruk dari mati, Yue Mian, aku tahu aku dulu bersalah padamu, tapi sekarang aku benar-benar tidak punya jalan keluar. Aku hanya minta kamu beri aku kesempatan, biarkan aku membantumu, juga membantu diriku sendiri. Apakah dia benar-benar akan luluh? Bajingan ini. Tidak. Aku benar-benar tidak akan mengizinkannya. Sakit. Zeyuan, ada apa denganmu? Ini. Luka-luka ini kamu gambar sendiri, jadi kamu memakai taktik pura-pura menderita untuk membodohiku. Bukan begitu ini. Tuan lantai 2, Liu Jin Kushui, sudah selesai ditingkatkan. Menunggu Anda untuk memeriksa. Seumur hidupku, yang paling aku benci adalah dibohongi. Pergi sana sendiri. Tidak usah diantar. Tuan-tuan sekalian, jangan tertipu oleh wanita ini. Hanya sampah kelas F, tidak bisa menahan kalian sama sekali, kalian ikut aku kenal orang dari tempat penyembuhan tingkat suci. Tolong, aku salah. Kalian semua ini keterlaluan benar pukulan kalian. Kalau cari dia lagi kaki akan kupatahkan. Kakak kamu sebenarnya sangat suka betina ini, kan? Yang ku maksud berbagi satu betina, bagaimana pertimbanganmu? Enak aja. Kakak, Asing ada apa denganmu? kakak ada masalah. Ada berita dari perbatasan kerajaan Beiyu akhir-akhir ini sering menggerakkan pasukan, konsentrasi materi gelap juga meningkat drastis. Tahu kita segera berangkat. Menyuruhmu untuk menguji hasilnya? Diusir seperti anjing. Tuan Putri, jangan khawatir aku punya cara. Bilang. Baik. Kali ini. Aku ingin membuatnya di depan semua orang. Benar-benar tidak bisa bangkit lagi. Pantas saja, sistem dekorasi lantai 2 ini benar-benar tanpa cacat. Aku harus segera mengundang 4 kecil untuk bermain. Yue Mian, ku dengar kamu mendirikan tempat penyembuhan. Besok aku akan membawa para bangsawan berkunjung. Harap bersiap. Mengadakan jamuan. Dulu aku tidak akan peduli padanya, tapi siapa suruh aku sekarang butuh pelanggan. Nyonya, kami pergi dulu. Kakak yang menyuruh kami menulis ini, dia bilang dia akan merindukanmu, tapi mati-matian tidak mau mengaku Zuwu. Pergi terburu-buru begini. Jangan-jangan ada masalah. Urus dulu jamuan besok. Pantas saja, tempat yang dibuka oleh kelas F. Lihat saja kursi jelek ini. Kolam yang sederhana ini, pantas disebut penyembuhan, benar-benar penghinaan bagi kami.
Betul, kalau bukan Baginda sendiri yang mengundang aku, tidak akan datang ke tempat jelek ini. Ibu suri adik seorang diri di padang gurun juga tidak mudah. Lagi pula dia bahkan tidak bisa masuk ke tempat penyembuhan tingkat suci, bisa punya. Tempat berteduh sudah bagus. Aku sejak awal tidak berharap dia mengeluarkan sesuatu yang layak. Tapi ini terlalu sederhana. Siapa bilang aku akan menjamu kalian di lantai 1? Lantai 1 itu untuk mandi. Makan harus naik ke lantai 2. Tuan-tuan silakan. Ya ampun, energi spiritual di udara ini sangat pekat. Aku baru menghirup sekali. Sakit kepalaku sudah berkurang. Benar, lantai 2 ini sengaja kusediakan untuk kalian bersantai dan ngobrol, tempat minum dan bersantai. Ada makanan dan permainan semuanya, ini seperti pusat pemandian modern, tempat makan prasmanan dan nonton film. Ibu Ratu, cobalah koktail spesial rumput ungu ini. Ini. Kekuatan penenang yang murni ini. Ternyata lebih kuat dari penenangan terapis level A. Sajikan makanan. Daging ini, aku merasa energi spiritualku pulih. Luka lama puluhan tahunku tidak terasa sesakit dulu. Semua ini, kau yang membuatnya? Yang mulia, putrimu ini memang berbakat. Yue Mian, kali ini kau melakukannya dengan baik. Smaiku Ratu, sebelumnya tidak pernah meliriknya. Sekarang malah memujinya secara sukarela. Yang mulia, jangan khawatir. Biarkan dia puas sejenak. Aku sudah menyiapkan semuanya. Pertunjukan akan segera dimulai. Selamat Tuan, sedang menghitung jumlah tamu yang dilayani. 48, 49, 50. Anda telah berhasil melayani 50 tamu. Kartu pengalaman energi spiritual level SS telah diberikan. Anak ini, apa sebelumnya aku salah sangka padanya? Yang mulia, hamba ada urusan penting untuk dilaporkan. Ada apa? Ini adalah tempat penyembuhan level suci. Benda berharga yang hilang selama 3 bulan. Ekstrak induk rumput ungu spiritual. Hamba mencari selama 3 bulan tidak menemukannya. Hari ini ditemukan di tempat putri kedua. Apa? Adikmu kau mencuri barang dari tempat penyembuhan level suci? Sudah kubilang, seorang sampah level F. Dari mana mendapatkan barang bagus sebanyak ini? Ini dia, mencuri benda berharga. Tempat penyembuhan level suci adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Yue Mian, bagaimana kau bisa melakukan ini? Aku pikir kau sudah berubah. Yue Mian, apa yang terjadi? Aku tidak mencurinya. Adikku, di dasar botol ini ada cap eksklusif rumah sakit tingkat suci, barang bukti lengkap. Masih mau membantah? Yue Mian, pantas saja kau, sampah kelas F, bisa membuat makanan penyembuh yang lebih kuat dari kelas A. Ternyata kau mencuri harta dari rumah sakit tingkat suci. Mencuri barang penyembuh bisa dihukum penjara. Semua barang di klinikku, aku membuatnya sendiri dengan tanganku. Mau menjebakku? Tunjukkan bukti yang nyata. Baik. Karena kau tidak ingin masuk penjara, mending lakukan evaluasi kualifikasi sekarang. Mau dievaluasi bagaimana? Selesaikan tantangan dari rumah sakit tingkat suci, buktikan kau punya cukup kekuatan mental untuk mengelola klinik ini. Oke, aku terima. Adikku, aku tahu kekuatan mentalmu hanya kelas F, jadi aku tidak akan menyulitkanmu. Kau hanya perlu memperbaiki barang paling dasar. Aku akan segera memanggil dari rumah sakit. Punya banyak harta tapi apa gunanya? Perbaikan barang tidak bisa menggunakan benda luar. Kau tidak punya kekuatan mental sama sekali. Bahkan barang paling sederhana, tidak mungkin bisa diperbaiki. Tapi perbaikan barang terlalu mudah, itu alat uji coba untuk pemula. Baru-baru ini sudah habis terpakai, tinggal yang ini. Ini pedang dewa kuno yang rusak dalam pertempuran Black Abyss, pedang milik dewa perang Zeyuan. Pedang ini bahkan aku, level suci, pun tidak sanggup. Memperbaikinya perlu kekuatan mental level SS untuk menempa ulang. Adikku, kau harus pikirkan baik-baik. Jika gagal, bukan hanya klinik ini akan ditutup, kau sendiri karena mencuri barang level suci, akan dipenjara seumur hidup. Peringatan! Peringatan! Tuan rumah menghadapi penutupan klinik dan sanksi pribadi. Risiko ganda. Segera atasi. Besi tua ini buka mata kalian lebar-lebar. Dan lihat. Gila. Kau, seorang F, nekat mencoba, hanya akan mati karena kehabisan energi spiritual. Cepat mengaku salah. Anggap saja masalah ini selesai. Ibu kau ingin adikku menanggung tuduhan mencuri dan menghabiskan sisa hidupnya dalam aib? Itu lebih baik daripada kehabisan energi spiritual dan menjadi orang yang tidak berguna. Sistem bagaimana cara pakai kartu percobaan kekuatan spiritual SSS. Dalam 24 jam akan meningkatkan kekuatan spiritual pengguna ke level S, dan tanpa efek samping apapun. Baik, pakai sekarang. Ding kemampuan khusus level SSS diaktifkan. Tunggu saja, dia tidak akan bertahan 3 detik. Ini pelepasan energi spiritual.
Hanya penyembuh level A ke atas yang bisa melakukannya. Bagaimana mungkin dia, seorang F, bisa melakukannya? Lihat, pecahannya bergerak. Mereka menyatu. Bahkan penyembuh level SS hanya bisa memperbaiki 2 keping dalam satu waktu. Dia berhasil menyatukan 7 keping sekaligus. Mustahil, kau jelas-jelas level S. Pemurnian berhasil. Seharusnya memperbaiki benda biasa setidaknya butuh setengah jam. Dia dalam beberapa detik berhasil memulihkan senjata Dewa Perang. Jiang Ruoxue ini akan membuatmu melotot. Lihat baik-baik. Mustahil. Kau hanya level F yang bahkan tempat penyembuhan pun tidak mau. Pasti kau memakai ilmu hitam yang tidak pantas. Benar, benar. Mungkin pedang ini sudah dirusak olehnya. Ada apa ini? Aku tidak merusaknya. Kartu percobaan sistem error. Tuan, kartu percobaan baik-baik saja. Pedang ini sedang dikendalikan oleh orang lain. Lihat pedang ini jelas tidak normal. Jiang Yuemian merusak pusaka Dewa Perang. Kau tahu seberapa besar kesalahanmu? Jiang Yuemian, segera hentikan pedang itu. Kau tunggu saja. Yang mulia, apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Jiang Yuemian, cepat hentikan. Sampai kapan kau mau ribut? Yang mulia, pedang ini adalah peninggalan Dewa Baize. Mengendalikannya dengan ilmu hitam itu sangat tidak sopan. Hanya yang terikat kontrak dengan pedang bisa mengendalikannya. Dia seorang level F, bagaimana mungkin? Pasti ilmu hitam. Tidak heran dia bisa memperbaiki pedang dewa. Rupanya pakai cara yang tidak pantas. Meski tidak tahu siapa yang melakukannya, tapi cukup pengertian ya. Kau gila? Kau mengendalikan peninggalan Dewa Perang dengan ilmu hitam dan berani menyakitiku ibu. Dia ini mau memberontak, tangkap dia. Bawa putri kedua. Siapa? Dewa Baize. Bukankah itu cowok ganteng? Kenapa dia di sini? Putri sulung, kau bilang siapa yang pakai ilmu hitam? Baize, Dewa Perang Anda masih hidup. Aku hanya memainkan pedangku sendiri. Mana ada ilmu hitam? Baize, Dewa Perang Anda akhirnya kembali. Kami juga di sini. Bos wanita tidak mencuri apa-apa. Kami tidak tertarik pada botol jelek itu. Siapa yang berani bicara sembarangan lagi? Aku robek mulutnya. Zeyuan, Dewa Perang Anda menghilang selama 10 tahun. Semua orang mengira Anda sudah. Mengira aku sudah mati. 10 tahun lalu, pertempuran Heiyuan, Baize, Dewa Perang, terluka parah lalu menghilang. Semua orang bilang, dia tidak akan selamat. Sekarang Anda muncul di sini dalam keadaan sempurna. Siapa yang menyelamatkan Anda? Aku pasti akan memberi hadiah besar padanya. Dia? Badan ini? Andai bisa menyentuhnya sekali. Ah, aku? Dia, sampah kelas F, mana mungkin bisa menyelamatkan Baize, Dewa Perang? Pasti dia menggunakan ilmu terlarang untuk memikatmu. Benar, Tuan Zeyuan, Anda pasti dikendalikan pikirannya olehnya. Perkataannya tidak bisa dipercaya. Meskipun kamu ganteng, tapi kapan aku pernah menyelamatkanmu? Sekarang ingat? Kamu, benda kecil itu? Ternyata kamu? Aku tidak kecil. Terima kasih. Telah memperbaiki pedangku. Sama-sama. Aku ternyata sudah memandikan seorang pria ganteng berkali-kali. Bahkan memetiknya di sana. Kalau begitu, aku bisa bersaksi. Dia tidak hanya menyembuhkan luka lamaku, sekarang bahkan memperbaiki pedangku. Dia adalah penyelamatku. Mustahil. Jiang Yuemian, ilmu terlarang mengerikan apa yang kau pelajari, tidak hanya bisa menyamar ilusi perbaikan, juga bisa mengendalikan pikiran. Tuan Zeyuan sudah dikendalikan. Perkataannya tidak bisa dipercaya. Kalau kami, Jiu Se Lu Changya, Xiong Mao Zuwu, Kiong Qi Yuli, keempat Dewa Perang ada di sini. apa kami semua juga terpikat? Dia bahkan bisa menyembuhkan keempat dewa perang. Mana mungkin dia tertarik pada botol murahan kalian? Siapa yang berani bicara sembarangan lagi? Aku robek mulutnya. Luka kalian semua disembuhkan oleh Yuemian. Bukan hanya itu, bottleneckku yang macet selama 20 tahun, akhirnya tembus. Seorang diri menyembuhkan keempat Dewa Perang. Ini kemampuan dewa apa? Kelas F? Ini jelas-jelas kelas SS yang tersegel, kan? Sial, bukankah para dewa perang sudah pergi? Diam. Dia hanya beruntung.
Ibu Ratu, meskipun dia menyembuhkan para dewa perang, tidak bisa membuktikan dia tidak mencuri botol itu. Jiang Luoxue, kamu terus-terusan bilang aku mencuri. Kalau begitu, coba katakan, pedang kuno itu, siapa yang sengaja mengambilnya dari tempat penyembuhan suci? Dan siapa lagi yang punya kesempatan menyentuh harta karun, tempat penyembuhan suci? Jangan menuduh sembarangan. Cukup. Jangan kira aku tidak tahu apa rencana jahatmu. Dulu dia tidak disukai. Hal-hal yang kau lakukan aku tutup mata dan biarkan berlalu, tapi jangan terlalu keterlaluan. Pedang kuno itu sengaja kau ambil dari tempat penyembuhan suci, kan? Ingin mempermalukannya di depan umum. Dan hasilnya, kembali ke istanamu. Berintrospeksi. Sampai hari upacara bulan depan, kamu tidak boleh keluar. Yue Mian, kamu telah menyelamatkan 4 dewa perang ini, adalah negeri 10.000 binatang prestasi besar yang belum pernah terjadi dalam 100 tahun. Apa hadiah yang kamu inginkan? Aku hanya punya satu kalimat, mulai hari ini, Yue Mian Spa Club secara resmi dibuka untuk umum. Restoran Kusui Liu Jin di lantai 2, untuk semua prajurit yang terluka gratis. Untuk prajurit yang terluka, gratis. Aku dengar, banyak prajurit yang mundur dari garis depan membawa luka di tubuh dan trauma mental juga. Mereka adalah jantan, adalah prajurit, tapi mereka seharusnya bukan bahan habis pakai. Orang yang telah berdarah untuk negeri 10.000. Binatang harus mendapatkan perhatian yang layak. Dia benar-benar peduli pada kita dari lubuk hati. Meskipun negeri 10.000 binatang tidak memperlakukan jantan dengan kejam. Tapi kata-kata seperti ini aku baru pertama kali dengar. Dia berbeda dari semua betina yang aku kenal berbeda. Aku sudah hidup selama ini baru pertama kali ada betina yang membuat jantungku berdetak sekencang ini. Kata-kata ini, dia juga pernah mengatakannya. Sudahlah, jangan melamun. Yang ingin buat katu, antre. Putri keduaku dengar kamu diputuskan pertunangannya. Liu Qing itu tidak punya selera. Ini anakku, kepala muda suku harimau, usia 22 tahun ini, kekuatan spiritual level A, fisik kuat lihat, dan. Atlet, ya, yang ini bagus. Anakmu itu terlalu kasar putri kedua. Ini keponakanku, pria tampan nomor 1 dari suku rubah lembut dan perhatian paling pandai merawat orang. Yang ini aku mau. Putri kedua ini anak paling pintar di keluargaku. Klubmu pasti butuh seseorang untuk mengurusnya. Orang terpelajar. Hehe, aku juga bangga. Dasar sialan mereka. Putri kedua, biarkan aku tunjukkan foto keponakanku. Putri kedua, lihat cucu keponakanku. Semuanya baik. Jangan buru-buru, jangan panik. Satu persatu. Dia tidak punya waktu. Jelas punya waktu. Kamu tidak punya waktu. Baiklah, baiklah. Kamu yang paling tampan, terserah kamu. Kenapa kamu tarik aku ke bawah? Ada begitu banyak tamu di atas. Mereka yang memperkenalkan jodoh untukmu. Apa yang akan kamu lakukan? Kami semua sudah dilihat semua olehmu. Apa yang harus dilakukan? Aku tidak setuju. Pemilik kamu tidak benar-benar akan cari orang lain kan? Aku, meski badanku bulat sedikit tapi aku kuat bisa membelah kayu, menanam bambu dan juga bisa memasak. Mereka semua datang demi klubmu suku harimau kasar, suku rubah licik, suku serigala terlalu dingin, tidak pantas untukmu. Jika kamu berani setuju, aku akan cabut semua bulu mereka. Bahkan jika aku mencari, aku harus mencari yang kusuka, kan? Lagi pula, kenapa kalian repot? Lalu kamu suka yang seperti apa? Kalian biarkan aku pikir baik-baik. Suka yang seperti apa ya ampun? Kenapa aku berpikir serius begini? Tidak, urus dulu hal penting. Mereka hanya bertanya asal. Aku mikir apa sih? Aku sudah merebut kekuatan spiritualnya. Kenapa dia masih bisa begitu gemilang? Yang mulia, tenanglah. Dia tidak akan lama bersenang-senang. Bagaimana bisa tenang? Bahkan 4 jenderal besar ada di sisinya. Ibu Ratu juga berubah sikap padaku. Apalagi peluangku? Tuan Putri, jangan marah. Kau bisa menggunakan sihir untuk merenggut kekuatan mentalnya sekali, maka ada cara untuk merenggutnya lagi. Selama kita menemukan kesempatan yang tepat, kau masih bisa mendapatkan kembali kasih sayang Ibu Ratu. Benar. Dikurung? Apa peduli? Selama aku mau, aku bisa merebut kembali posisi pewaris. Ternyata, aku bukan orang tak berguna sejak lahir. Aku harus mencari tahu, ada apa sebenarnya. Merebut kembali kemampuan yang menjadi milikku. Sistem. Ya. Bisakah kau mendeteksinya untukku? Apakah kekuatan mentalku benar-benar F? Baik, Tuan. Tuan, kekuatan mentalmu bukan level F dari lahir, melainkan telah direnggut secara paksa. Lalu bagaimana cara memulihkannya? Ada 2 cara. Pertama, tukarkan kartu percobaan mental level SS. Setiap kartu 1000 poin. Kedua, setiap menampung 100 klien, kau bisa mendapatkan 1 pecahan mental level SSS. Kumpulkan 10 pecahan, maka bisa memiliki kekuatan mental level SSS. Kartu percobaan tetaplah bukan kemampuan sendiri.
Sepertinya aku harus mencari cara untuk memperluas klien. Ini baru yang namanya makanan lezat. Ini baru yang namanya kenikmatan. Tak sia-sia aku datang ke sini. Tekanannya pas, lanjutkan. Lukaku benar-benar sembuh. Wajahmu pucat, ada apa? Tidak apa-apa. Hanya memikirkan sesuatu. Ibu Ratu, aku ingin bertanya sesuatu. Katakan, Apa aku sejak kecil memang level F? Apa ibu pernah memperhatikan? waktu kau kecil, aku tidak terlalu memperhatikanmu. Setelah kau dewasa, hasil tes menunjukkan level F. Aku semakin tidak mau mengurusmu. Mengerti. Dulu Ruo Shui selalu bilang kau sombong. Suka membuat masalah. Maka aku percaya. Ternyata sekarang, aku selama ini berprasangka padamu. Hal-hal yang kau lakukan ini, lebih bermartabat dari putri manapun yang pernah kulihat. Kalau begitu ibu sudah datang. Mau dipijat. Ini tidak pantas, kan? Ibu tenang saja, dijamin setelah sekali, ingin 2 kali. Sudahlah, bagaimanapun ini niat baiknya. Aku akan pura-pura saja ini, aku tidak pernah dalam perawatan apapun. Merasakan efek relaksasi seperti ini. Nah, itu benar. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan pijatan. Kalau ada, pijat 2 kali. Baiklah ibu, bagaimana perasaannya? Memang enak. Kenapa aku tidak tahu sebelumnya kau punya bakat ini? Mungkin dulu tidak ada kesempatan untuk menunjukkannya ibu. Santai saja berendam, aku akan melayani tamu lain. Tidak ada kesempatan menunjukkan. Dulu memang aku lalai terhadap anak ini. Semua, hati-hati di jalan. Silakan datang lagi lain kali. Putri kedua, pelayanan di tempatmu luar biasa. Mulai sekarang aku langganan bulanan, aku mau kartu tahunan, ajak saudari-saudari bersama. Kepuasan pelanggan saat ini, 98%. Pelanggan sementara memiliki minat konversi yang kuat. Saran untuk host, meluncurkan promosi grup. Dapat dengan cepat menampung banyak pelanggan. Semuanya. Klub ini akan meluncurkan promosi grup. 3 orang, 1 gratis, 5 orang, 2 gratis. Selamat datang membawa keluarga dan teman. Kalian kenapa di sini? Beberapa hari lalu kan sudah tidur bersama? Kenapa masih belum biasa? Beda, dulu kalian masih bayi. Tunggu, kenapa kalian semua begitu tenang? Sebenarnya kakak bohong, kami waktu bayi juga punya kesadaran. Berarti aku mandikan kalian dan pakai rok kecil? Kalian semua ingat, aku malu. Bisakah kalian anggap tidak terjadi? Tidak bisa. Kami berencana tinggal bantu kamu. Tapi bukankah kalian 4 dewa perang? Tinggal di toko kecilku? Kamu menyelamatkan kami. Juga membantu kami melewati hambatan ini. Budi besar, kami ingin membalas budi. Baiklah, tapi sepakat ya, kerja tanpa gaji. Nama, cedera, waktu janji. Kerja keras ya. Tidak keras. Antre. Kerja bagus. Jangan-jangan dia mau pacaran denganku? Sudahlah, istirahat sebentar. Sudah sibuk 2 hari baru dapat 2 fragmen. Masa? Dia mau menciumku? Kak Zeyuan. Changya Zhu Yuli lama tidak jumpa. Siapa dia? Putri dari sesepuh baru tempat penyembuhan tingkat suci. Dulu kecil sering ikut ayahnya ke kamp militer. Apa ini teman masa kecilnya dari dulu? Zeyuan, kenapa kamu menghindariku? Dulu kamu paling sayang sama aku, dulu kecil kamu bahkan membiarkanku naik di punggungmu main. Itu 10 tahun lalu. Kamu sudah besar. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Changya, kamu lebih tinggi dari dulu. Tanduk rusa juga lebih cantik. Nona Su, jangan mesra antara lawan jenis, jangan mendekat, kue bambu buatanku, cobalah. Teh obat yang kusiapkan, ingat minum, hasil buruan yang kudapat, sudah kumasak sup. Kalau tidak diminum, buang saja. Taruh semua, aku akan makan pelan-pelan. Ini dia putri kedua yang legendaris. Kekuatan mental level F tapi bisa menyembuhkan 4 dewa perang. Sungguh hebat. Biasa saja, tamu adalah raja. Mau mencoba? Dia pamer padaku. Sampah level F, pantas? Karena putri kedua begitu antusias, maka aku tidak akan sungkan. Aku dengar. Di sini ada layanan berendam? Kebetulan hari ini aku capek jalan. Kakiku pegal sekali. Kemari, lepaskan sepatuku. Layanilah aku berendam kaki. Kenapa? Putri kedua, bukankah tadi bilang tamu adalah raja? Kamu itu apa?
Berani bicara seperti itu? Kakak Yuli, kamu. Nona Su, ini klub, bukan istanamu. Kalau mau mandi, lepas sepatumu sendiri. Layanan kami bagus, tapi tidak melayani orang. Kalau kamu tidak mau, bisa pergi. Kalian tega memperlakukanku seperti ini demi dia. Aku putri tetua lembaga penyembuhan tingkat suci. Kekuatan spiritual level SS. Sejak kecil, laki-laki mana yang tidak mengelilingiku? Karena banyak yang memujamu, carilah orang yang bersedia melayanimu. Antarkan tamu. Dari mana datangnya orang tak tahu diri? Tidak lihat Nona sedang kesal? Nona Su, Nona kami ingin mengundang Anda berbincang. Apakah Anda bersedia? Siapa Nona kalian? Sama seperti Anda, tidak suka melihat orang sombong. Tunjukkan jalan. Silakan. Jangan tegang, kita punya musuh yang sama, bukan? Sampah level F itu, mengambil semua yang seharusnya milik kita. Nona Su, apa kamu rela? Apa haknya? Sampah seperti dia pantas? Jadi kita harus bekerja sama. Apa yang bisa kamu lakukan? Aku mengenalnya. Tahu kelemahannya. Dan kamu? Kamu putri tetua lembaga penyembuhan tingkat suci. Kamu bisa mengerahkan sumber daya pada upacara persembahan. Maksudmu? Pada upacara persembahan, terjadi masalah saat penandatanganan. Semua orang akan menyalahkan. Menurutmu, Ibu Suri masih akan melindunginya? Tapi kamu harus jamin, dorong dia ke depan. Tenang, aku akan meyakinkan Ibu Suri. Biarkan dia bertanggung jawab persiapan upacara persembahan. Nanti, jika ada sedikit kesalahan, Ibu, aku tahu salahku. Selama ini aku merenungkan kesalahanku. Aku sudah banyak berpikir. Aku terlalu ingin di hadapanmu menunjukkan yang terbaik. Aku melakukan banyak kesalahan. Yang penting kamu sadar, Yue Mian adalah adikmu. Kalian harus saling mendukung. Ibu benar. Jadi, aku ingin menebus kesalahan. Upacara persembahan akan segera tiba. Tempat adikmu sekarang sangat terkenal. Sebaiknya dia juga ikut mempersiapkannya. Kamu benar-benar berpikir begitu? Adikmu sekarang dibantu oleh 4 dewa perang. Kemampuannya juga kuat. Biarkan dia bertanggung jawab atas sesi penenangan. Itu sangat cocok. Supaya semua orang bisa melihat betapa hebatnya putri kerajaan Wanshou. Coba dulu kue yang baru kubeli. Teh obat racikanku ada masa berlakunya. Aduh, kalian antre. Satu persatu. Yuenian. Aku merasa sakit kakiku kambuh lagi. Benarkah? Biar ku pijat. Kakak, kamu licik. Itu bukan perbuatan seorang kesatria. Keji. Memang harus dengan caraku. Pura-pura sakit lagi. Yue Mian, tempatmu ramai ya. Ibu datang. Anak ini sudah berani tersenyum padaku. Silakan duduk. Aku datang untuk memberitahumu sesuatu. Upacara persembahan 10 tahun sekali akan segera tiba. Aku ingin kamu bertanggung jawab atas sesi penenangan. Gunakan tempatmu, lakukan penyembuhan massal untuk para prajurit. Upacara persembahan, acara yang begitu penting. Dulu bukannya kamu melarangku pergi. Dulu, Ya, juga. Lagi pula dulu aku hanya kelas F8 bagi keluarga kerajaan. tapi sekarang sudah berbeda. Kamu menyembuhkan 4 dewa perang. Kemampuanmu sudah terlihat jelas. Kali ini upacara persembahan semua bangsawan kota akan hadir. Ini kesempatan bagus untukmu terkenal. Tuan, upacara persembahan adalah perayaan 100 tahun kerajaan Wanshou. Diperkirakan lebih dari 1.000 orang hadir. Jika di upacara nanti berhasil menunjukkan kemampuan penyembuhan tempat, bisa sekaligus menyelesaikan klien dalam jumlah besar tugas penerimaan, meningkatkan nilai popularitas secara signifikan. Aku setuju. Baik, aku menunggumu bersinar. Yue Mian, aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu berdua. Apa yang mereka bicarakan? Tidak terdengar. Kamu jongkok. Apa? Kakak, kamu benar-benar bisa membaca gerak bibir? Aku tidak kuat lagi. Jangan ribut, ini bagian penting. Kakak, bisakah kita menggunakan kekuatan mental untuk menguping? Cara ini terlalu bodoh. Aku sudah banyak berpikir beberapa hari ini. Makin merasa dulu terlalu berat sebelah. Ibu tahu waktu aku kecil? Didorong oleh Jiang Ruoxue dari tangga sampai patah lengan. Apa? Kamu pernah patah lengan? Iya.
Saat itu Anda sibuk mengadakan pesta ulang tahun untuk Jiang Ruoxue. Aku terbaring di tempat tidur selama 3 hari. Tidak ada yang menjengukku. Aku tidak tahu tentang ini. Ruoxue bilang kau berkelahi di sekolah, dan hanya lecet sedikit. Aku percaya saja. Lalu, apakah Anda tahu waktu aku berusia 10 tahun, Pusat Penyembuhan Tingkat Suci membagikan suplemen nutrisi kepada anak-anak bangsawan, porsiku ditahan oleh Jiang Ruoxue, diberikan kepada hewan peliharaan spiritualnya? Suplemen nutrisi? Dulu aku secara khusus berpesan untuk memberimu 1 porsi ekstra, karena katanya tubuhmu lemah. 1 porsi ekstra. Aku bahkan tidak pernah menerima porsi normal. Ruoxue juga bilang padaku bahwa kau tidak menginginkannya, dan menjualnya untuk uang. Aku percaya lagi. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang aku hanya punya 1 pertanyaan. Mengapa Anda begitu membenciku? Sekarang aku belum bisa memberitahumu. Tapi aku berjanji, suatu hari nanti kau akan tahu. Aku akan mempersiapkan upacara pendeta dengan baik. Anda pulang saja dulu. Omong-omong, untuk kali ini kau yang bertanggung jawab atas upacara pendeta, itu adalah rekomendasi kuat dari Ruoxue. Apa? Kalian berdua bisa berdamai, aku sangat lega. Kakak, kau gila ya? Sakit sekali. Maharani? Jiang Ruoxue merekomendasikanku dengan kuat. Apakah dia sebaik itu? Tidak masuk akal, dia ingin kau mati. Mana mungkin dia membantumu? Kalian menguping pembicaraanku? Aduh, kami kan peduli padamu. Lagi pula sebelumnya sikap permaisuri padamu sangat tidak baik. Tapi, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Jiang Ruoxue ini? Peduli apa niatnya? Kalau berani bertindak, aku akan merobeknya. Aku tahu dia tidak punya niat baik. Tapi di upacara persembahan, banyak orang yang melihat apa yang bisa dia lakukan di depan umum. Apapun yang dia lakukan, kami ada di sini. Tuan, pengingat, Anda telah mendapat 300 tamu. Sistem? Apa itu kristal memori? Kristal memori bisa merekam gambar di area tersebut. Jangkauan 500 meter. Oh, seperti kamera pengawas modern. Tukarkan dengan bola kristal pengawas. Penukaran berhasil. Menggunakan 1000 poin. Sisa poin, 18.500. Semoga hanya aku yang terlalu berhati-hati. Inilah upacara persembahan 100 tahun sekali dari negara 10.000 binatang. Sungguh hikmat. Tuan, di upacara ini, banyak bangsawan dan prajurit hadir. Ini kesempatan sempurna untuk promosi klub. Mengerti. Putri kedua bukannya kelas F? Dia yang bertugas menenangkan. Tidak akan ada masalah kan? Sepertinya kebanyakan rakyat masih punya kesan lama tentang Tuan asli, masih pada kesan sebelumnya. Yue Mian adalah putriku. Dia putri yang mulia dari negara 10.000 binatang. Siapa yang keberatan? Bukankah kabarnya putri kedua sangat tidak disayang? Tapi sekarang, ternyata tidak seperti itu. Kalian belum tahu, putri kedua buka klub, menyembuhkan luka lama 4 dewa perang. Lebih baik dari pusat penyembuhan level suci. Benarkah? Dia benar-benar menyembuhkan 4 dewa perang. Itu berarti dia pahlawan besar bagi negara 10.000 binatang. Jiang Yuemian, kamu bisa sombong sebentar lagi. Hidupmu sebentar lagi tidak akan bisa bangkit kembali. Ibu Suri jarang menaruh harapan besar padamu. Kamu harus tampil baik, semangat. Dia mau apa? Hari ini, demi rencana negara 100 tahun, untuk menghibur arwah pertempuran Jurang Hitam. Memulai ritual reinkarnasi arwah. Semoga memberkati negara 10.000 binatang agar makmur. Ternyata dimanapun, para prajurit yang membela negara adalah kelompok orang yang terhormat dan dihormati. Selanjutnya, Putri Sulung negara 10.000 binatang akan melakukan penenangan, mempersembahkan doa untuk arwah para prajurit. Putri Sulung memang punya sikap bangsawan. Ritual persembahan ini sempurna tanpa cacat. Kekuatan mental level SS memang berbeda. Bahkan membaca doa pun membawa tekanan. Bagus, sekali langsung menenangkan begitu banyak arwah. Selanjutnya, putri kedua Jiang Yuemian akan mempersembahkan doa untuk arwah para prajurit. Lihat arwah itu. Aduh, arwah ini marah. Pasti putri kedua tidak tulus hatinya menghina leluhur. Benar, upacara negara menyangkut nasib kerajaan segala binatang putri kedua harus dihukum berat. Dasar bodoh ini, Lihat saja nanti. Tidak mungkin, pasti ada yang salah dengan ritual persembahan, aku periksa. Sial permaisuri ternyata begitu melindunginya, tapi sebentar lagi tak akan ada yang mendampingimu, adikku tersayang. Kau menghina prajurit. Berapa banyak nyawa di tanganmu? Tak layak melakukan upacara. Adik, apa yang sebenarnya kau lakukan? dia tidak melakukan apa-apa kami bisa menjamin. Siapa berani bicara sembarangan? Aku robek mulutnya. Yue Mian,
Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu Suri pasti dia. Begitu dia berdiri di depan altar, arwah langsung memberontak. Kalau bukan dia, siapa lagi? Jiang Yuemian, kau dendam karena diabaikan kerajaan. Betapa kejam hatimu. Ibu Suri, kenapa masih ragu? Orang, sini. Tangkap penjahat. Jiang Yuemian. Siapa berani menyentuhnya? Lewati aku dulu. Dewa Perang bersekongkol dengan putri kedua merusak upacara negara ini mau menjerumuskan rakyat kerajaan segala binatang ke dalam kematian. Hukum mati mereka berdua. Zeyuan, kau sebagai dewa perang berani meremehkan martabat negara melindungi penjahat. Menuduh tanpa bukti permaisuri, putrimu sendiri pun kau tak percaya? Ibu Suri, jangan dengar dalihnya. Segera perintahkan eksekusi keduanya. Kalau tidak, amukan arwah tak akan reda. Baik, orang, sini. Tenang, aku akan melindungimu. Mengganggu upacara negara adalah kejahatan berat. Pelaku sejati harus dihukum berat. Jiang Luoxue, kau pikir semua yang kau lakukan bisa rahasia tanpa diketahui. Adik, aku tak tahu apa yang kau maksud. Untung aku punya cadangan. Aku sangat berharap kekhawatiranku sia-sia. Tak menyangka kau benar-benar akan bertindak di sini. Ini menggunakan 49 jiwa binatang hidup, rune penguat yang ditempa, cukup tempelkan padanya, arwah akan marah begitu merasakan auranya. Saat itu, meski punya 100 mulut, dia tak bisa menjelaskan, tidak akan ketahuan, kan? Tenang, rune ini akan menyatu dengan kulit. Bahkan tabib tingkat suci pun tak bisa mendeteksinya. Putri sulung, berani-beraninya, kau menggunakan jiwa binatang hidup untuk membuat benda jahat. Ini adalah teknik terlarang nomor 1 di negeri 10.000 binatang, sudah dilarang sejak 100 tahun lalu, 49 jiwa. 4. Binatang hidup, berapa banyak binatang roh tak bersalah yang harus dibunuh untuk bisa membuat satu lembar rune ini. Ini pasti akan mendapat kutukan langit. Saat jiwa binatang hidup dipisahkan secara paksa, rasa sakit akan terukir selamanya di jiwa mereka. Arwah yang dipanggil dengan rune seperti ini akan membawa rasa sakit tersiksa dan tidak akan pernah bisa beristirahat. Ini adalah penghinaan terbesar bagi para pahlawan. Putri sulung, bagaimana kau tega melakukannya? Para prajurit dalam pertempuran Jurang Hitam adalah pahlawan yang gugur demi negara. Kau tega menggunakan arwah mereka untuk menyakiti orang. Tunggu, teknik terlarang seperti ini membutuhkan penguasaan sihir gelap yang sangat dalam. Bagaimana rumah sakit suci bisa memiliki benda seperti ini? Baginda, hamba ingin bicara. Yang kaya, yang berpangkat tinggi mendapat obat terbaik yang miskin, prajurit biasa, diabaikan begitu saja. Para prajurit yang cacat parah dan pensiun tidak ada yang peduli. Kukira dulu aku dirawat di rumah sakit 3 bulan lukaku tak kunjung sembuh. Rupanya kalian tidak sungguh-sungguh mengobati adikku. Terlambat dirawat karena rumah sakit suci akhirnya meninggal di rumah kalian. Para binatang berjubah putih. Rumah sakit suci kalian, aku akan menyelidiki sampai tuntas, dan kau, Putri Durhaka, masukkan mereka semua ke penjara. Aku yang melakukannya. Lalu kenapa? Memenjarakanku juga tak berguna. Lihat, arwah-arwah ini sudah sepenuhnya mengamuk. Sebentar lagi akan menyerang tanpa pandang bulu. Apa? Kau ini sampah. Meski bisa memperbaiki benda, apa gunanya? Arwah mengamuk. Sebanyak ini, kulihat, bagaimana kau mengatasinya. Kumpulkan semua prajurit level A ke atas. Semua penyembuh level A ke atas. Siap tempur. Saudara-saudara, kami sudah pernah mati. Gua tidak takut kalian. Ayo. Yuenian, kita pergi, di sini berbahaya. Aku akan melindungimu keluar. Pergi berarti jatuh ke perangkapnya. Sistem, bisa benda ini menenangkan arwah yang mengamuk? Mangkuk nyanyian memiliki fungsi pembersihan medan magnet, efektif menenangkan kekacauan spiritual, tapi butuh konsentrasi spiritual dari inang untuk memandunya. Kau gila. Arwah-arwah ini sudah di luar kendali. Kau berdiri di paling depan. Bagaimana kalau... Bagaimana kalau apa? Bagaimana kalau aku tidak peduli mereka menyerbu turun ribuan orang di sini akan mati? Pembersihan. Kamu tidak takut pada kami? Takut, tapi aku lebih takut kalian menyakiti orang-orang di bawah sana. Mereka semua adalah kawan seperjuangan kalian. Dan keturunan kalian. Kami tidak mau. Cukup berhenti. Kita tidak boleh menyakiti mereka. Tidak, kamu bukan orang yang menyakiti kami. Aku tidak pernah menyakiti siapapun. Aku hanya ingin menjalankan klubku dengan baik. Menyembuhkan mereka yang perlu disembuhkan. Auramu bersih. Kami percaya padamu. Putri kedua telah menenangkan arwah. Dia berhasil,
Yue Mian. Anak baik. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Itu adalah dot talisman yang dibuat dari 49 roh binatang. Bagaimana dia bisa memecahkannya? Jiang Ruoxue. Kamu menggunakan ilmu terlarang untuk menyakiti adikmu sendiri, menodai aturan, menyakiti roh binatang yang tak bersalah, membuat benda jahat, 3 kejahatan, 1 hukuman, apalagi yang ingin kamu katakan? Apa yang tidak bisa kudapatkan? Kamu juga tidak akan memilikinya. Hari ini aku akan menghancurkan secercah harapan hidupmu yang terakhir. Zeyuan. Kekuatan spiritual SSS-mu itu aku curi. Akulah yang mengubahmu menjadi kelas F yang diejek semua orang. Ilmu terlarang mencuri kekuatan spiritual ini. Ayahanda sendiri yang mengajarkannya padaku. SSS-mu aku curi dengan tanganku sendiri. Akulah pelakunya. Jiang Ruoxue. Akhirnya kamu mengaku. Anak durhaka. Beraninya kamu menggunakan ilmu terlarang untuk menyakiti adikmu sendiri. Menodai tabu negara. Jiang Ruoxue sangatlah jahat. Segera masukkan ke penjara surgawi. Hukuman seumur hidup. Su Jingxi dihukum dengan kejahatan yang sama. Ibu Suri, aku tidak apa-apa. Anda tidak perlu bicara lagi. Aku minta maaf padamu. Hampir saja aku percaya pada kata-kata Ruoxue. Mengira itu kamu. Urusan lain nanti saja. Sekarang aku harus membawanya berobat dulu. Zeyuan. Lain kali jangan nekat. Kamu baik-baik saja, itu yang penting. Kembalikan apa yang menjadi milik Yue Mian padanya. Dan kau di sini, renungkan perbuatanmu baik-baik. Renungkan. Satu-satunya yang kusesali adalah tidak membunuhnya lebih awal. Kau gila. Kenapa kau menghalangi di depanku? Untung racunnya tidak sampai ke tulang. Aku bersihkan lukamu dulu. Mungkin akan sedikit sakit. Aku sudah mengalami luka apa saja. Sakit sedikit ini apa artinya? Kalau sakit, bilang. Tidak ada yang menertawakanmu. Tidak sakit. Luka kakak parah tidak? Seharusnya tidak fatal, tapi jika pukulan itu mengenai Yue Mian, wanita jahat itu, aku benar-benar ingin mencabik-cabiknya. Sudah. Jangan banyak bergerak beberapa hari ini, lukanya mudah terbuka. Terima kasih. Istirahat yang baik. Tadi kau bertanya padaku. Kenapa aku menghalang di depanmu? Karena aku. Kakak, sampaikan perasaanmu dong. Telinganya merah seperti bisa merebus telur, memalukan, bahkan untuk menyatakan perasaan saja ragu-ragu. Istirahat yang baik, besok aku akan menjengukmu lagi. Kenapa detak jantungku tiba-tiba menjadi begitu cepat? Berbaris yang rapi, jangan desak-desakan, siapa yang nyerobot, akan kubuang. Kenapa banyak sekali orang? Berita tentang upacara imam besar sudah menyebar. Semua orang tahu, kamu yang membongkar konspirasi Jiang Ruoxue, menyembuhkan luka Baizan. Bos, sekarang kamu pahlawan seluruh kota, banyak orang di luar membicarakan prestasimu. Aku cuma buka pemandian umum. Kok bisa jadi pahlawan? Kamu selamatkan 4 dewa perang, membongkar konspirasi putri mahkota, dan obati prajurit secara gratis. Itu belum pahlawan, Bos Jiang, aku penyintas perang Heiyuan. Selama ini lukaku belum sembuh total, setiap malam sakit sampai nggak bisa tidur. Ku dengar di sini gratis obati prajurit, makanya aku datang, terima kasih. Masuk, berendamlah. Ku suruh siapkan rendaman obat terbaik. Kamu penyelamat kami, kalau ada apa-apa, bilang aja, kami bakal bantu habis-habisan. Enggak, aku cuma buka pemandian, kalian sembuh aja udah balasan terbesar. Tuan rumah, saat ini sudah menampung lebih dari 500 pelanggan. Fasilitas baru, ruang uap, terbuka. Waktu renovasi 48 jam. Semuanya, ada kabar baik. 2 hari lagi tempat ini akan luncurkan layanan baru. Pertama, gratis. Kepalaku mau pecah. Bos, hari ini banyak pasien datang, semua kekuatan mentalnya hancur. Wajahnya hitam, lesu, kekuatan mental di tubuh seperti dimakan sesuatu. Ini gejala keracunan, bukan?
Ini bukan keracunan biasa. Racunnya menyebar. Dan makin kuat. Bukan cuma kota kita. King Shui di timur, Baishi di utara, semua muncul gejala sama. Ada yang bilang, air di tempat ini bermasalah. Apaan? Omong kosong. Air kita sudah dimurnikan dengan rumput ziling. Masa ia bermasalah? Itu airnya. Tetanggaku kemarin berendam di sini. Hari ini jadi gila. Tutup tempat ini. Dia perempuan jahat. Mau bunuh kita. Apa maksudmu? Semua tempat yang muncul gejala dekat dengan sungai. Jika hanya air di klub yang bermasalah, tidak akan menyebar secepat ini. Dan seluas ini. Ruang uap kering tuan rumah telah selesai ditingkatkan. Semuanya, dengarkan aku. Mulai sekarang, jangan minum air mentah. Jangan gunakan air sungai. Semua yang bergejala, datang ke sini. Apa ruang uap keringnya benar-benar berguna? Bagaimana jika semakin parah, kamu benar-benar yakin menitipkan anak padanya? Tuan Jiang, apakah Anda yakin? Yuli, kamu gila. Sekarang, aku juga mulai bergejala. Efektif, benar-benar efektif. Aku mau masuk, Tuan Jiang, biarkan aku masuk. Antre, satu persatu. Yang gejalanya ringan, tunggu di luar dulu. Yang parah ditangani dulu. Tuan rumah, Anda telah melayani 700 tamu. Sekarang telah mendapatkan 7 pecahan kekuatan spiritual level SSS. Sudah mencapai puncak level SSS. Baiklah. Melayani tamu selama 2 hari berturut-turut. Capek banget. Kamu ngapain? Apa kamu lebih suka aku seperti ini? Aku tahu. Tidak ada yang bisa menolak pesona Dewa Perang ini. Pemimpin aku membawa putriku untuk bergabung. Apa keahlian putrimu? Dia adalah putri sulung kerajaan 1000 binatang. Di dalam tubuhnya ada kekuatan mental level SSS yang dicuri dengan teknik terlarang asal kau korbankan dia. Kekuatanmu akan tembus puncak. Ayahanda, apa katamu? Dikorbankan? Putriku, kau tidak puas dengan sistem yang mengagungkan. Wanita, ayahanda juga tidak puas. Aku akan menggulingkan sistem itu. Biarkan pria yang memegang kendali demi tujuan besar balas dendam. Itu hanya alasan untuk menarikmu ke sini. Bagus. Akhirnya aku berhasil mencapai terobosan. Selamat pemimpin, salam pemimpin. Apa ini masih pohon kehidupan? Racun sudah merasuk ke intinya. Panggil orang, mulai perbaikan. Baginda, racunnya terlalu kuat, kami tidak kuat. Aku bantu kalian. Meskipun ini belum mencapai level SSS, tapi sudah puncak level SS. Cantik sekali. Konon orang yang berciuman di bawah pohon kehidupan bisa bersama selamanya. Kakak, cium cepat, lambat, memalukan. Yuemin, kau mau? Tunggu setelah perang selesai kita akan menikah. Baik. Baginda, tidak baik. Ada apa ribut? Pasukan besar kerajaan Beiyu mendekati perbatasan sudah melewati gerbang Heiyuan depan, jarak ke ibu kota kurang dari 100 li. Apa? Ada 30.000 tentara di gerbang Heiyu. Pertahanan gerbang Heiyuan dihancurkan tinjunya. Perintahkan mobilisasi nasional. Semua prajurit level A ke atas kumpul di ibu kota dalam 3 hari. Perintahkan. 3 hari lagi berangkat. Siap? Baginda, moral prajurit rendah. Banyak dari mereka, setelah pertempuran, jurang hitam terus mimpi buruk, tidak bisa tidur, tidak bisa memegang pedang. Kali ini, dengar-dengar bayangan utara datang lagi, banyak yang ketakutan. Ini PTSD pasca perang. Apa? Tenang, aku punya cara sistem upgrade, psikoterapi tahap 2. Skill baru, bisa meredakan trauma mental. Kawan-kawan, aku tahu kalian takut, aku juga takut.
Tapi takut tidak berguna. Aku ajari kalian cara teriakan ketakutan dalam hati, nyanyikan, jangan dipendam. Suara nyanyian lembut, membawa kekuatan menenangkan. Aku tidak takut lagi lawan mereka. Gua sudah mati sekali. Masa masih takut? Bagus sekali, besok bertempur lebih yakin. Yue Mian. Bolehkah aku duduk sebentar? Kau tahu kenapa aku dulu begitu membencimu? Tahu, karena ayahku tidak disayang itu sudah dikatakan Jiang Ruoxue ratusan kali. Bukan justru sebaliknya ayahmu adalah satu-satunya pria yang paling kucintai dalam hidupku. Apa? Tapi Jiang Ruoxue itu selalu memojokkanku dengan cerita ayahku tidak disayang. Lalu kenapa kau masih? Hari kau lahir ayahmu tiba-tiba pergi tanpa pamit hanya meninggalkan sepucuk surat. Katanya dia sudah berkeluarga. Suruh aku jangan merindukannya lagi. Ya ampun, ayahku ternyata playboy, lebih baik tidak disayang. Aku membencinya bertahun-tahun, benci dia pergi tanpa pamit. Benci dia meninggalkanku. Setiap kali melihat wajahmu, aku teringat pengkhianatannya. Tapi aku lupa kau juga anakku. Maafkan aku, Yue Mian aku. Aku terlalu bodoh. Ibu aku tidak menyalahkanmu. Semut-semut kecil, berani menghalangi jalanku? Para prajurit, untuk negeri binatang, untuk kawan yang gugur, untuk rumah kita. Serbu. Antre yang rapi, satu persatu, selanjutnya terbang tinggi, memang hebat. Dia melihatku. Tidak mungkin. Aku sudah meracuni sumber air mereka. Kekuatan mental mereka seharusnya sudah hancur. Kenapa mereka masih bisa bertarung? Bodoh, racunmu sudah dinetralkan. Semut tetaplah semut. Meski punya sedikit kekuatan, tak akan bisa mengubah dunia. Aku sudah pulih. Siapa bilang semut tak bisa mengubah dunia? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin negeri binatang masih punya level SSS? Maaf, baru saja membuat terobosan. Ikuti putri kedua. Serbu, aku meremehkan kalian. Tak kusangka kalian, sisa-sisa pasukan yang kalah, masih bisa bertahan sampai sekarang. Tapi, senjata berikut ini, bagaimana kalian menghadapinya? Yue Hua. Itu ayah Yue Mian. Ada yang tidak beres. Dia dikendalikan Paduka, sadarlah. Jangan ada yang menyakitinya. Yue Hua, kau? Benar-benar kau. Betul. Aku kembali. Ayah, kau masih hidup. Dengan sandera ini di tanganku, beranikah mereka kabur? Kau pikir kau masih permaisuri yang berkuasa? Setelah negeri binatang hancur, aku akan membuat semua betina merasakan bagaimana dipermainkan. Sistem tukarkan kalung hipnosis ayah ini aku. Yue Mian, putrimu. Yue Mian, Ayah, ibu sudah menunggumu bertahun-tahun. Dia sangat merindukanmu. Lan Shi. Maafkan aku bukan. Ayah, apa yang kau ingat? Tidak, kau tidak bisa. Dia adalah bonekaku. Aku ingat semuanya. Tahun kelahiranmu, aku sedang bertugas di padang gurun, terkena penyergapan pemimpin negeri Beyu. Kemudian dia mengancam dengan anak dalam kandunganmu untuk membuatku pergi. Ternyata begitu. Hal-hal selanjutnya, aku tidak ingat lagi. Lansi, maafkan aku. Yue Hua, tidak kusangka. Kau ternyata sadar kembali. Benar, kau telah menghisap darah dan jiwaku bertahun-tahun, dan juga menyakiti istri dan putriku. Hari ini, aku tidak akan memaafkanmu. Sayang sekali, kau sadar terlalu lambat. Aku sudah tahu sejak dulu, kelinci siluman tak berguna itu. Jadi kau hanyalah alatku untuk mengulur waktu. Jantung naga iblisku sudah selesai ditingkatkan negeri Wansho kalian. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Kok lukamu parah begini cepat? Aku akan menyembuhkanmu. Tidak berguna, cepat lari. Kenapa aku level SSS? Sebentar lagi selesai. Aku percaya kemampuanmu. Tapi luka kita terlalu parah. Meskipun kamu level SSS, menyembuhkan kami butuh waktu lama, dan kami bertiga terpisah terlalu jauh. Kok kalian bodoh begini? Kenapa tidak lari dan sembunyi? Kamu di dalam.
Mana mungkin aku meninggalkanmu? Sistem menukar semua poin untukku, aku harus menyelamatkan mereka. Semua poin inang akan membuka skill pamungkas. Setelah digunakan, Anda akan lemah selama 3 hari. Konfirmasi? Hujan kehidupan, turunlah. Ini, Chang. Mustahil. Ini sudah tidak sakit. Tandukku pulih. Aku bisa terbang. Ilmu sihir apa ini? Tidak, mustahil. Naga kegelapan. Hancurkan mereka. Apa ini? Bisa melukai aku. Biarkan kau lihat apa itu SPA mandi. Apa? Belum pernah lihat Lufah? Lihat saja sifatmu yang keras. Badannya hitam legang. Sudah berapa lama tidak mandi? Aku adalah naga kegelapan purba. Berani kamu. Jangan gosok situ. Naga kegelapan purba? Naga kegelapan purba tidak mandi, dan ini. Lihat saja kotoran hitam ini, sudah bertahun-tahun. Berhenti. Apalagi ini? Benda aneh? Ini namanya bekam, menghilangkan lembab dan racun, menyembuhkan segala penyakit. Mustahil. Kekuatanku mulai menghilang. Cuma itu. Dasar bodoh. Bikin aku takut setengah mati. Tidur bulan. Akhirnya bisa tidur nyenyak. Ayah Jiang Ruoxue mengkhianati negara dan bergabung dengan musuh, menyakiti putri kandungnya sendiri, meracuni pohon kehidupan, tidak termaafkan. Dijatuhi hukuman mati, segera dilaksanakan. Lanshi. Kamu akan mati mengenaskan. Kamu akan menyesal. Aku mengutukmu. Pemimpin kerajaan Beiyu menyerang kerajaan. Wan Shou membantai rakyat, mengendalikan boneka, kejahatan yang sangat besar. Menyegel kekuatan naga jahatnya, dipenjara selamanya. Tidak boleh dibebaskan. Yang mulia ini yang kami temukan di tenda Camp Beiyu. Yang mulia jiwanya telah dihisap, kekuatan mentalnya benar-benar hancur, seumur hidup hanya memiliki pikiran anak usia 7 atau 8 tahun. Cantik-cantik sekali. Apa kamu bidadari? Mahkota di kepalamu sangat berkilau. Kenapa tidak boleh kusentuh? Aku cuma mau sentuh sekali. Sudahlah. Ini juga akibat perbuatannya sendiri. Mungkin saja, hidup seperti ini dia malah bisa bahagia. Cari panti perawatan untuk merawatnya. Spa Yuemian tutup hari ini. Aku mau janjian sauna. Kamu tidak tahu? Hari ini pemilik wanita menikah. Hari ini aku, untuk putriku, Jiang Yuemian, menantu Ze Yuanchang, Yazu, Wu Yuli, sebagai penghulu, Ze Yuan sebagai suami utama, 3 lainnya sebagai suami pendamping. Sujud kepada langit dan bumi. Sujud kepada orang tua. Suami istri saling bersujud. Upacara selesai. Kapan malam pengantinnya? Diam. Tunggu, apakah malam pengantin harus pilih satu, atau bersama-sama? Ini benar-benar beban yang manis.